Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baruhuda MH NPM 193100001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan matematika dengan sains, bahasa, dan agama. Diampu oleh Bapak Yanuar Heri Murtianto, SPD, MPD. Langsung saja, hubungan matematika dengan sains. Matematika adalah ratu dari sains, dan aritmetik adalah ratu dari matematika. C.F. Gauss berpendapat bahwa matematika adalah sains yang paling pasti, dan konklusi-konklusinya memberi ruang bagi bukti absolut. Nicholas Goodman tahun 1979 pada bukunya halaman 550 mengemukakan bahwa sebagian besar cabang matematika sangat langsung menerangi bagian dari alam. Misalnya, geometri terkait dengan ruang, teori peluang membicarakan proses-proses acak, teori grup menjelaskan simetri, logika mendeskripsikan inferensi rasional, dan sebagainya. Selanjutnya, hubungan matematika dengan bahasa. Matematika bukan hanya alat berpikir, namun matematika juga merupakan alat bantu untuk memecahkan masalah. Awalnya, matematika itu hanya digunakan sebagai alat berpikir untuk sekelompok orang dalam menghitung, mengukur barang-barang miliknya. Namun, selanjutnya berkembang sebagai alat bantu bagi ilmuwan untuk memecahkan masalah tertentu dalam bidang ilmunya. Dari pengertian bahasa yang diungkapkan di atas, maka matematika dapat juga dipandang sebagai bahasa karena di dalamnya terkandung simbol-simbol atau lambang-lambang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Hubungan matematika dengan agama. Di sini yang akan dibahas adalah hubungan matematika dengan agama Islam. Berbicara tentang matematika dalam pandangan Islam, terlebih dahulu mengetahui bagaimana matematika Islam itu sendiri. Matematika Islam merupakan matematika yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai postulat. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa aku tinggalkan untuk kalian dua urusan. Tidak akan kamu tersesat selama berpegang kepada kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, contoh penerapannya. 1. Pada bilangan ganjil dan genap. Dalam tafsir jalan lain, kata syaf'i hanya diartikan sebagai berpasangan dan kata watar diartikan sebagai sendirian. Tanpa penjelasan lebih detail, dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi terdapat banyak penafsiran pada kata syaf'i dan kata watar, di antaranya A. Sebagai hari Arafah tanggal 9 dan hari Nahar tanggal 10 bulan Dzulhijjah. B. Sebagai sholat subuh 2 rakaat dan sholat maghrib 3 rakaat atau bahkan sholat fardu keseluruhan. Ada yang berarokat genap dan berarokat ganjil. 2. Sudut. Bentuk transformasi sholat atau tentang putaran sudut yang dibuat saat melakukan sholat. Salah satunya sholat gerhana, berhubungan dengan terjadinya gerhana matahari maupun bulan. Dalam sholat gerhana ada 2 kali rukuk. Setiap rukuk dianggap bersudut 90 derajat. Jika dijumlah maksud sudutnya menjadi 180 derajat. Dalam matematika ini membentuk garis lurus. Ternyata ratusan tahun kemudian para ahli baru menemukan bahwa gerhana terjadi akibat posisi bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis lurus. Dan yang terakhir, FPB dan KPK. Dalam Al-Quran, yang secara tersirat memerintahkan umat Islam untuk mempelajari matematika, yakni berkenaan dengan masalah faraid. Masalah faraid adalah masalah yang berkenaan dengan pengaturan dan pembagian harta warisan bagi ahli waris, menurut bagian yang ditentukan dalam Al-Quran. Untuk pembagian harta warisan, perlu diketahui lebih dahulu berapa jumlah semua harta warisan yang ditinggalkan, berapa jumlah ahli waris yang berhak menerima, dan berapa bagian yang berhak diterima oleh ahli waris. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.